Nah, oke. Nah, saya ulang sedikit ya, karena belum direkord tadi. Nah, pada webinar ketiga, dolanan data kali ini kita akan membahas tentang pre-processing data, dan kita akan membandingkannya gimana cara kerja pre-processing data di Excel dan di Python. Nah, bagi yang masih masih belum paham atau kurang paham dan terlewatkan Python yang 2 minggu lalu, bagaimana cara membukanya, cara menginstal mungkin tidak, karena saya anggap udah install semua ya, cara menjalankan pertama kali atau cara membuka file dan sebagainya kita akan praktekkan lagi nanti. Nah, kemudian ini perkenalan diri saya ya. Nah, nama saya Mawanda Al-Muhayyar. Biasa dipanggil kalau di kampus ya Pak Mawanda gitu. Kalau di luar Bro juga nggak apa-apa. Atau Cak Mau atau besar. Yang penting sopan. Sopan dan friendly dan akrab gitu. Nah, saya sekarang jadi dosen di Prodi Sains Data IT Telkom Surabaya. Nah, domisili saya di Surabaya. Kemudian kalau misalkan ingin menghubungi saya bisa lewat email ya. Ini email saya. Nah, kemudian kalau mau mencari saya di sosial media, sosmed itu biasanya ID yang saya pakai itu ini, Mawandal. Sama seperti email saya. Kemudian saya juga memakai ID lain ya, Wanda Rasional. Misalnya di forum-forum atau di Steam ya, kalau yang main game, atau di Stack Overflow yang coding atau dan semacamnya ya. Saya juga, atau di YouTube juga saya pakai ID ini biasanya yang paling bawah. Pakai alias biasanya. Nah, latar pendidikan saya itu, ya, saya S1 dan S2 statistika. Nah, S1 saya peminatan ekonometrika ya. Nah, S2 saya peminatannya komputasi, semuanya di ITS. Kemudian tahun kedua S2 saya habiskan di kampus lain ya, bukan ITS lagi. Saya habiskan di luar dan masih jurusannya juga masih statistika, yaitu di Taiwan ya, di NCTU namanya. Jadi S2 saya itu istilahnya double ya, double gelar. Nah, kemudian sekarang saya jadi dosen di Prodi Data Science. Jadi statistika sama data science itu nggak beda jauh ya, karena data science itu multidisiplin, salah satunya statistika, matematika, komputer, dan lain-lain. Banyak bukan? Nah, untuk pembahasan kita hari ini yaitu pengenalan ya, pengenalan dulu. Kita akan data science hierarchy of needs. Nah, hierarchy of needs berarti hierarki kebutuhan data science ya di dunia industri atau di dunia kerja. Kemudian proses data science life cycle atau siklus hidup data science, apa saja yang dikerjakan data science itu, apa yang awalnya, kemudian apa selanjutnya, dan sampai apa akhirnya. Kemudian kita lihat sekilas perbandingan Python versus Excel. Nah, nanti terakhir kita akan ngoding ya. Mungkin 10 menit kita akan habiskan di slide ini dulu, habis itu kita ngoding bersama. Nah, perkenalan ya, pendahuluan dulu. Nah, pertama itu ada data science hierarchy of needs, atau dalam bahasa Indonesianya hierarki kebutuhan ilmu sains data. Nah, di sini bahasa Inggris ya. Kalau nanti pas berkuliah ini ya, biar nggak kaget, jadi semua slide itu hampir semuanya itu akan diajarkan dalam bahasa Inggris, tapi dosen menjelaskannya tetap dalam bahasa Indonesia, cuma materinya aja biasanya ada bahasa Inggris ya di slide. Jadi biar teman-teman di sini nggak kaget ya sebelum kuliah. Jadi dibiasakan ya kalau membaca materi yang bahasa Inggris, paling tidak materi yang ini ya, slide yang dijelaskan oleh
pengajar atau dosen. Nah, di dalam data science ada ini ya, ada banyak pekerjaan ya yang dilakukan nih terhadap data. Yang pertama itu ada mengumpulkan data, terus memindahkan. Setelah dikumpulkan, data itu dipindah dan disimpan ya. Nah, kemudian setelah disimpan, data tersebut kita periksa, kita lihat, kita explore, kemudian kita ubah ya, sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita butuhkan data itu. Nanti dari data mentah kita ubah ke data yang akan kita pakai, yang kita butuhkan tuh kayak gimana data yang mau kita pakai. Nah, kemudian setelah data itu kita rubah, mungkin kita agregasi juga. Agregasi ini kita hitung ininya ya. Kita kelompokkan, kita jumlahkan, kita rata-ratakan, atau kita beri label gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir kita belajar dari data tersebut. Istilahnya kita kita modelkan data tersebut. Jadi setelah kita modelkan data tersebut, nah nanti apa hasil yang bisa kita peroleh dari data tersebut. Nah, dari pekerjaan ini, contoh sederhananya ya, misalkan kita mengumpulkan data ini ya, survei. Misalnya menggunakan kertas atau menggunakan Google Form di internet. Pertama, kita sebarkan surveinya ya. Kemudian setelah orang mengisi surveinya, otomatis kita sudah mengumpulkan datanya ya, mengumpulkan datanya. Data tersebut kemudian kita simpan di spreadsheet atau di Excel. Kita pindah dari Google Form atau dari kertas, itu yang sederhana ya, dari Google Form atau yang kertas sederhananya, kita pindahkan ke Excel ya, spreadsheet atau Excel. Nah, Excel itu kan kadang beda ya dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner atau survei itu kan. Kemudian kita ubah di Excel itu kita simpan dalam bentuk tabel dan kolom. Nah, itu namanya explore atau transform ya. Nah, kemudian dari tabel dan kolom tersebut, nah kita kelompokkan misalnya berdasarkan apa gitu, berdasarkan daerah, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan dan semacamnya. Nah, kemudian dari data yang sudah kita kelompokkan dan rapi, nah kita kita pelajari data tersebut, apa yang bisa diambil untuk diambil keputusan dari data tersebut. Nah, di sini dari pekerjaan ini dibuatlah satu piramida ya. Jadi mengumpulkan data itu bisa jadi mengumpulkan, kalau sederhana tadi ya, itu lewat kuesioner atau lewat kertas, itu yang sederhana ya. Kalau di data science otomatis udah ini ya, yang sederhana itu kadang jarang terpakai ya, karena data di data science itu jumlahnya besar ya, karena big data. Nah, biasanya big data itu dikumpulkan dari instrumentasi. Instrumentasi berarti ini alat-alat penelitian ya, alat laboratorium atau alat-alat lain ya, alat-alat elektronik juga bisa. Kemudian dari logging ini histori aplikasi, gitu ya, atau dari sensor, bisa juga dikumpulkan dari sensor. Kemudian data eksternal berarti data dikumpulkan dari sumber lain ya, dari orang, seperti mengumpulkan kuesioner tadi juga bisa. Kemudian dari konten-konten ini ya, user generated content berarti konten-konten internet, konten-konten yang diakses oleh netizen di internet. Semua data ini bisa kita kumpulkan. Kemudian pekerjaan memindahkan atau menyimpan data, ada ini ya, membuat data flow-nya ya, membuat aliran datanya, istilahnya pipeline. Jadi dari instrumen atau dari internet atau dari aplikasi, supaya datanya tersimpan, misalnya datanya tersimpan ke dalam database, otomatis kita akan membangun
infrastruktur, bagaimana data itu dari sumbernya ke tempat penyimpanannya akan tersimpan secara otomatis. Jadi datanya dari tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Nah, itu kita lakukan pemindahan atau penyimpanan data. Jadi dari datanya yang dari berbagai sumber yang tidak terstruktur, kita pindahkan ke sebuah tempat yang terstruktur, yaitu di database. Kemudian explore atau transform, ya setelah kita simpan di database, nah kita periksa ya datanya, kita bersihkan, kita lihat apakah ada kejanggalan, kita ada data, kemudian kita persiapkan untuk lebih lanjut ya. Nah, kemudian kita lakukan analitik, kita lihat apa saja ini ya ukuran yang bisa diperoleh dari data tersebut. Mungkin kita bisa melakukan segmentasi, agregasi, dan bisa melakukan ini ya, melihat fitur-fitur dari data dan melakukan training. Kemudian kita juga bisa melakukan eksperimen terhadap data tersebut ya, dan membuat model dan sebagainya sampai ke memanfaatkan data tersebut untuk keperluan cerdasan buatan atau AI. Nah, dari semua pekerjaan tadi yang dilakukan, kalau di perusahaan startup, nah semuanya ini, hampir semuanya ya, dilakukan oleh data scientist. Dari mengumpulkan, memindahkan, mengeksplor, mengagregat, dan memodelkan data, itu semuanya dilakukan oleh data scientist biasanya di perusahaan startup. Karena perusahaan startup ini termasuk perusahaan baru. Jadi mereka biasanya hanya memiliki sedikit ini ya, nggak punya terlalu banyak sumber daya, terutama data scientist. Jadi data scientist mengerjakan hampir semua pekerjaan ini. Nah, kenapa yang atas ini enggak? Nah, yang atas ini tidak, karena perusahaan startup belum terlalu butuh ini ya, teknologi kecerdasan buatan AI atau deep learning. Yang mereka butuhkan adalah mengumpulkan data sampai data tersebut bisa dieksperimen, dimodelkan, dan diambil kesimpulannya saja. Itu. Jadi di startup, karena mereka tidak terlalu banyak sumber dayanya atau karyawannya atau data scientist-nya, jadi biasanya data scientist akan melakukan semua pekerjaan ini di perusahaan startup. Nah, kemudian untuk di perusahaan skala menengah, nah biasanya untuk mengumpulkan data ini itu dilakukan oleh software engineer ya, atau ahli rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau di Telkom Surabaya juga ada jurusan software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi dari aplikasi, dari instrumentasi, dari story browsing atau sosial media, konten di web, nah itu semuanya dikumpulkan oleh software engineer datanya, karena biasanya software engineer yang lebih paham seluk-beluk aplikasi ya. Misalnya di suatu perusahaan ada sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi Android atau aplikasi desktop misalnya. Nah, otomatis software engineer yang lebih paham seluk-beluk aplikasi, karena mungkin mereka juga yang buat. Jadi datanya juga harusnya mereka yang lebih mudah mereka kumpulkan. Nah, kemudian selanjutnya untuk memindahkan dan menyimpan data itu tugasnya data engineer ya. Jadi data engineer ini menanyakan ke software engineer, mengumpulkan datanya, kemudian data engineer lah yang membuat data tersebut mengalir dan bisa disimpan di database ya. Itu adalah data engineer. Nah, kemudian data scientist melakukan sisanya ya, dari membersihkan data sampai ini ya, membuat model dan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan kecerdasan buatan atau AI. Nah, di perusahaan skala menengah, AI ini sudah banyak dipakai juga ya, misalnya untuk rekomendasi produk atau
untuk pengenalan produk dan semacamnya. Nah, kemudian untuk perusahaan besar, perusahaan besar ini hampir sama. Yang paling bawah juga software engineer. Nah, data engineer udah ini ya, mencakup ke atas. Data engineer tidak hanya menyimpan data, tapi juga melakukan pembersihan data atau persiapan data. Nah, sisanya dilakukan data scientist atau data analis ya, data scientist analytics, dan juga termasuk data analis di sini. Jadi data analis itu biasanya adalah subset atau bagian dari data scientist, atau pekerjaannya itu hanya ini bagian dari pekerjaan data scientist. Misalnya ada di sini ya, di analitik ini segmentasi, pokoknya memvisualisasi dan menyajikan dan mengambil keputusan itu biasanya pekerjaan data analytics. Sedangkan data scientist juga termasuk melakukan eksperimen dan melakukan pemodelan ya. Nah, kemudian untuk membuat model kecerdasan buatannya dilakukan oleh research scientist namanya, atau machine learning engineer. Nah, jadi di antara perusahaan startup, perusahaan kelas menengah, dan perusahaan besar itu punya definisi yang beda-beda tentang data scientist. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mau kerja nih misalnya, jadi data scientist, kadang kalau misalnya kerja di perusahaan startup yang baru-baru gitu, jangan kaget kalau disuruh ngerjain semuanya ya. Kadang data scientist juga harus belajar lagi. Dan ini sebagai data scientist itu kita harus belajar terus ya, karena kadang ilmu yang dipelajari di perkuliahan saja tidak cukup ya. Apalagi kalau mendapatkan pekerjaan di startup, kita harus mengerjakan semuanya tadi ya. Nah, kemudian kalau perusahaan jangka menengah sudah mulai mengerucut, dan kemudian perusahaan besar lebih mengerucut lagi. Nah, jadi begitu. Kalau perusahaan besar udah punya banyak divisi berarti semua pegawainya sudah ditempatkan di tempat yang benar ya, sesuai dengan job desk masing-masing, terutama data scientist ini. Jadi mereka sudah tidak mengerjakan semuanya lagi. Nah, dulu sewaktu saya masih kerja di Telkom, nah saya itu kerjanya hampir seperti ini ya. Saya sempat kerja di Telkom. Nah, saya itu malah kerjanya yang mengumpulkan data ya, malah waktu itu saya mendapatkan project di tim Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang ini, waktu itu masih belum sebagus sekarang. Jadi kerjaan saya itu mengumpulkan data-data COVID seperti OTG, ODP, dan semacamnya dari website-website pemerintahan ya, website Pemda, Pemkot, atau Pemprov. Nah, dikumpulkan dengan algoritma yang namanya ini ya, crawling atau scraping. Nanti setelah dikumpulkan, nanti disimpan ke webnya, ke ini database web atau database aplikasinya. Berarti pekerjaan saya ini ya, collect dan move ini ya, nggak termasuk yang atas ini. Padahal waktu itu namanya data scientist. Karena di Telkom itu termasuk ini ya, divisi data scientistnya termasuk baru. Dan bahkan lebih ke istilahnya lebih seperti ke konsultan lah, daripada ke perusahaan tipe menengah atau perusahaan besar ya. Jadi pekerjaan saya masih di bawah ini, belum sesuai yang semestinya ya, seperti di perusahaan besar yang melakukan analitik dan melakukan modeling, ya sebatas pengumpulan data waktu itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, selanjutnya data science life cycle atau proses atau siklus hidup ilmu sains data. Nah, ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan sains data atau data science atau sebuah project, itu ada step-step yang harus kita lakukan. Ini stepnya ya. Stepnya ini berurutan, tapi kadang juga tidak harus berurutan. Kadang bisa
berurutan kan. Kadang kita sudah ke sini bisa lagi balik ke awal. Nah, sebenarnya panahnya ini nggak harus seperti ini ya. Panahnya bisa kemana saja ini harusnya. Dari sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Mungkin bisa dibalik ke awal ini. Tergantung problem apa yang kita hadapi ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan di ketika mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan data science itu, pertama kita harus ini ya, menentukan problem atau permasalahan ini, permasalahan apa yang sedang kita hadapi atau problem understanding. Nah, masalah apa yang sedang kita hadapi ini, gitu ya. Jadi kita harus memahami masalahnya atau proses bisnisnya. Nah, kemudian dari masalah tersebut kita berpindah ke data. Nah, dari masalah ini, apakah kita bisa mengambil datanya apa enggak? Apakah ada data untuk masalah ini atau enggak? Gitu ya. Kalau misalnya datanya ada, bisa dikumpulkan atau enggak? Nah, kalau bisa dikumpulkan, datanya bersih atau nanti perlu dibersihkan apa enggak? Gitu ya. Setelah kita memahami masalah, kemudian memahami datanya, nah kemudian data tersebut kita persiapkan ya. Kita sudah memahami datanya dan juga sudah mengumpulkan datanya, nah datanya kita persiapkan. Kita bersihkan, kita keluarkan ini ya, hal-hal aneh di datanya, misalnya anomali, pencilan, missing value, dan semacamnya. Ya, data, persiapan data. Nah, data itu kita persiapkan untuk apa? Untuk supaya bisa dimasukkan ke dalam model ya atau algoritmanya. Nah, jadi data tersebut dari data mentah kita harus mengubahnya menjadi data yang siap pakai untuk bisa dianalisis ya atau divisualisasi atau dimodelkan atau dimanfaatkan sebagai mana mestinya ya. Terserah apa yang akan kita lakukan, yang penting bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian setelah dimodel, nah kita evaluasi. Misalnya apakah model yang kita buat itu sudah bagus atau belum. Kalau misalnya membuat kita menyajikan visualisasi atau visualisasi kita itu masuk akal apa enggak gitu ya, kita evaluasi. Apakah ada kejanggalan apa enggak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau enggak, sesuai dengan hipotesis kita apa enggak gitu ya. Kemudian kalau sudah melakukan evaluasi dan sudah benar, nah kita terapkan ya modelnya. Bisa kita modelnya dibuat sebagai kebijakan atau sebagai pengambilan keputusan atau kita masukkan ke salah satu fitur aplikasi atau salah satu fitur web kita ya dari model atau hasil analisis kita tadi. Jadi ini itu tidak harus berurutan kadang. Kadang kita bisa loncat aja. Atau kadang kita sudah sini bisa lagi balik di awal. Misalnya evaluasinya gagal ya atau modelnya tidak terlalu baik atau datanya masih kurang bagus ya. Kita bisa mungkin balik ke awal gitu ya. Jadi ini life cycle-nya bisa ini ya. Bisa panahnya bisa kemana saja. Nah, yang tadi saya bilang ya, berarti ini 6 langkah tadi, 6 step tadi. Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan, nah kita harus brainstorming ya, berdiskusi apa saja yang perlu kita lakukan di setiap step-step ini. Nah, misalnya masalahnya masalah apa, kita rincikan masalah-masalahnya. Kemudian dari masalah tersebut datanya data apa saja yang bisa diambil atau data apa saja yang tersedia. Nah, dari data yang tersedia tersebut kita bisa ubah ke dalam bentuk apa datanya. Kemudian model apa yang bisa kita pakai. Nah, dari model tersebut apa metode evaluasi yang akan kita lakukan. Kemudian akan kita terapkan kemana hasil yang kita peroleh tadi. Nah, semuanya sebelum kita bekerja, nah kita harus persiapkan ini semua ya, supaya kita tidak kehilangan arah dalam melakukan pekerjaan ini tadi. Nah, kemudian kita fokus ke ini ya, sesuai tema hari ini, data preparation ya. Jadi data preprocessing itu termasuk di bagian
di dalam data preparation ini, dalam mempersiapkan data. Nah, mempersiapkan data itu sama juga kayak menangani data ya. Jadi data handling proses, jadi proses penanganan data. Nah, itu ada banyak istilah di sini ya. Ada data preparation, persiapan data, data preprocessing. Preprocessing berarti memproseskan data, pemrosesan awal data, atau data wrangling, mengatur ya, mengatur data. Ini juga mengatur atau membersihkan data, atau mengeksplorasi data, atau melakukan exploratory data analysis, gitu ya. Ini semuanya itu termasuk dalam ini ya, dan step ini. Jadi pertama tadi mengidentifikasi ini ya permasalahan, mengidentifikasi apakah datanya ada. Nah, kemudian persiapannya di sini ya. Persiapan data itu bisa ini ya, bisa istilah ini itu masuk ke bagian sini. Sebelum kita melakukan analisis atau menyajikan datanya secara visual. Nah, pekerjaan data scientist itu lebih dari 50% itu ada di sini, ada di persiapan data. Nah, hampir 50% data scientist itu mengerjakan ini ya. Kalau pemodelan itu mudah, asalkan datanya udah bersih ya. Kita tinggal menentukan modelnya, kita masukkan, jalankan gitu ya. Itu sebentar. Nah, yang lama itu mempersiapkan dan membersihkan data itu adalah pekerjaan yang berat ya dari seorang data scientist. Jadi lebih dari 50% pekerjaannya itu ada di bagian sini, membersihkan data atau mempersiapkan data. Nah, kemudian tool apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan data tadi? Nah, bisa Excel, bisa Python ya. Kalau yang sederhana, yang banyak, yang sudah kita pelajari dari dulu ya, dari zaman sekolah. Dan semua orang mengenalinya ya Excel ya. Tapi Excel tuh ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita bisa menyimpan data di Excel kan ya, bentuk tabel. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangan dari Excel tersebut. Kelebihannya, Excel itu terkenal ya, banyak sudah dikenali secara luas. Jadi semua orang tahu kalau kita ngolah data Excel ya semua orang bisa pakai lagi datanya ya. Kalau kita kasih ke orang, ya orang pasti ngerti datanya itu. Kalau kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, mudah digunakan juga karena berbentuk GUI ya. GUI itu berarti ada tampilannya, ada tampilan menu, ada tampilan fitur-fiturnya itu kita tinggal klik gitu ya. Kemudian fungsinya juga ada banyak. Fungsi bawaan Excel seperti fungsi menjumlahkan atau mengganti tipe data, mengurutkan, ada banyak ya. Tapi Excel itu bayar ya, tidak gratis. Nah, itu. Kalau kita misalnya beli komputer, itu kadang nggak semuanya langsung ada terinstall Microsoft Office sama Excel. Nah, kemudian Excel itu juga banyak fitur yang tidak terpakai. Kadang kita cuma pakai ya menyimpan aja, paling penjumlahan, pengurangan, total gitu ya, mengurutkan, paling ya grafik. Nah, ada banyak sekali fitur Excel tuh nggak terpakai, jadi agak sayang ya, membazir gitu. Kemudian Excel ini juga nggak bisa terintegrasi dengan pasar pemrograman. Nah, itu kekurangan dan kelebihan Excel. Kemudian kita juga bisa mengolah pakai Python ya. Nah, Python itu juga punya kelebihan kekurangan. Kelebihannya gratis atau open source, kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini maksudnya bahasa pemrogramannya bisa dimengerti oleh manusia, hampir mendekati bahasa manusia, bahasa pemrograman. Kemudian banyak ini, library-nya juga banyak. Nah, kekurangannya berarti semua kalau mau menyimpan data di Excel, berarti kita harus belajar ngoding ya. Nah, kemudian kekurangannya satu lagi, kecepatan ya. Kalau misalnya kalau mau nyimpan data di Excel ya cepat ke Excel simpan langsung pas copy paste gitu ya. Kalau di Python nggak bisa secepat itu. Kadang kita harus ngoding-ngoding dulu ya. Nah, kemudian
di Python itu ada namanya library pandas ya. Pandas ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, pandas ini sebenarnya artinya bukan banyak panda ya. Panda pakai S berarti kalau bahasa Inggris jamak panda-panda berarti ya. Kalau sebenarnya artinya bukan ini. Artinya itu panel data. Pan itu panel data, panel data. Jadi data disimpan dalam bentuk tabel ya. Bisa dalam bentuk data panel gitu. Jadi keuntungannya ya bisa menangani data besar, lebih efektif daripada Excel. Kemudian kalau kita melakukan penjumlahan yang langkahnya banyak, misalnya nambahkan ini, kurang ini, bagi ini, jumlahkan ini, dikalikan ini. Pokoknya menjumlahkannya ada banyak, prosesnya ada banyak. Kalau di Excel kita harus klik-klik berulang kali ya. Nah, kalau di Pandas itu kita buatkan fungsi saja, nanti tinggal di run itu akan berjalan dengan otomatis dan bisa dipakai untuk data manapun. Kalau misalnya di Excel, kalau beda data atau beda file, kita ulangi lagi langkahnya ya. Kalau di Pandas tidak. Sekali kita bikin, bisa dijalankan untuk data apa saja, asalkan bentuknya sama. Kemudian kita bisa berkolaborasi lebih mudah dengan tools-tools lain. Misalnya kita bisa membuat grafik ya. Dari Pandas kita bisa membuat grafik dengan Matplotlib misalnya library yang lain. Kita bisa memakai TensorFlow. Kita bisa memakai yang lainnya, library lainnya misalnya scikit-learn atau SciPy gitu ya. Jadi karena ada di satu bahasa pemrograman yang sama yaitu Python, jadi dia bisa diintegrasikan dengan library-library lain. Nah, kurangannya sama dengan Python. Kita juga harus belajar ngoding dan juga kecepatan ya. Untuk menyimpan datanya tidak mudah, tidak secepat di Excel. Nah, kita masuk setelah ini ya. Kita lihat kelebihan dan kekurangan Excel dan Python. Kita akan mempelajari studi kasusnya ya. Nah, studi kasus di sini kita akan membersihkan data, yaitu menangani missing value atau data yang kosong. Kemudian kita mengecek tipe data dan kita akan mentransformasi data frame. Nah, kemudian kita akan melakukan visualisasi sederhana ya, dengan menggunakan plot. Nah, nanti ini ya, data filenya semuanya ada di sini. Saya simpan di sini. Nanti saya kopikan ke ke kolom chat ya. File ini nanti kalian bisa download. Nah, itu saja presentasinya. Habis ini kita belajar ngoding ya. Kita ngoding. Oke. Tadi akan saya share linknya ya. Oh ya, dari yang saya sampaikan tadi ada yang mau bertanya dulu nggak? Sambil ini saya share linknya. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Saya serahkan ke ini, Ibu Moderator. Kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya atau bisa dituliskan lewat chat Zoom juga boleh. Kayaknya bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Saya share lagi ya. Jadi linknya tadi sudah saya kirimkan ke kolom chat. Teman-teman kalau mau ini ya, mau mencoba bisa langsung. Jadi setelah buka linknya tadi ini ya, GitHub-nya. Ini udah kelihatan kan ya? Browser saya. Sudah. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa kalian download ini semuanya. Cara downloadnya, klik kode ini ya. Terus download zip ini aja. Langsung.
Nah, setelah download, kalian bisa simpan di mana saja. Boleh simpan di mana saja di komputernya. Nah, saya sudah download tadi ya, saya simpan di folder saya. Nah, kalian juga bisa menyimpan di folder kesukaan kalian ya. Terserah, mau di C, mau di D, mau di desktop, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita ini ya, kita buka Jupyternya. Kita buka ini ya. Caranya kemarin, start, ketik CMD. Nah, CMD, enter. Nah, tulis Jupyter Notebook ya. Atau lewat Anaconda. Kemarin diajarin lewat Anaconda ini ya, navigator ya. Nah, kita lewat Anaconda navigator aja, kita bisa. Ya, Anaconda navigator. Tapi biasanya agak berat sih ini. Nah ini ya, yang muncul saya Anaconda navigator ini ya. Ya Bu ya. Ya benar ya. Iya, Nah, sudah kita muncul. cari ini ya, notebook ini. Jupyter Notebook. Diklik launch. Nah, nanti akan terbuka di browser ya. Nah, di sini. Nah, kalian kalau di sini ya, notebooknya itu akan terbuka di C ya harusnya. Punya teman-teman. Di C-nya itu di ini, di user ya, di sini biasanya. Nah, di folder ini. C, user. Nah, ini nama usernya. Biasanya Jupyter Notebook itu akan terbuka di file ini. Nah, sebenarnya ada cara menyetingnya, tapi agak lama ya. Kalau misalnya pengen tahu, saya ada tulis di blog Medium saya, udah lama dulu cara settingnya. Tapi kita pakai cara yang lebih mudah ya. Kita pakai command prompt, pakai terminal. Nah, caranya ini klik new, kita klik terminal. Terminal ini akan terbuka ini ya, command prompt tapi yang PowerShell. Nah, command prompt ini kalau udah muncul, nah tadi ini ya sesuai yang saya bilang akan terbuka di C user terus nama user kalian ya. Nah, secara default Jupyter Notebook itu akan terbuka di sana. Jadi kalian nggak akan bisa ke D, pasti stuck di sana atau ke dalam folder-foldernya. Nah, supaya bisa ke supaya bisa ke D atau ke E atau ke partisi lain. Nah, kalian ini ya, ketikkan CD, CD itu change directory, CD,
kemudian klik D.2 garis miring gini. Nah, nanti dia berpindah ke D. Nah, setelah berpindah ke D, kita klik lagi Jupyter Notebook. Nah, akan terbuka tab baru lagi, Jupyter Notebook yang baru, yang akan membuka di D kalian. Atau di E misalnya kalau kamu kan tergantung kalian nyimpan di mana tadi ya. Nyimpan di D nggak masalah. Nanti kita buka D. Kalau nyimpan di E, ya ketik E di sini. Nah, yang sebelumnya kita close saja. Yang tadi. Nah, saya ini simpan di D ya. Saya simpan di D, saya simpan di folder saya. Ini ya. Kalau kalian buka sudah mendownload tadi, diekstrak ya, WinRAR-nya. Nah, itu ada nama filenya dolanan data 3 notebook serta. Ya. Notebook serta itu sengaja saya buat ini ya, supaya kita tidak banyak menghabiskan waktu ngoding, tidak capek. Jadi kalian tinggal mengisikan titik-titik dari notebook yang saya buat ya. Jadi ada banyak sebenarnya, agak berat sebenarnya kalau kita mulai dari kosongan, soalnya ada lebih dari 80 baris ya codingnya. Jadi saya bikinkan ini aja, titik-titik, ini titik-titik, nah, ini titik-titik, ini titik-titik semua ya. Nanti bisa teman-teman bisa saling langsung ngikutin, nggak terlalu khawatir kalau ketinggalan ya, nggak harus mengetikkan dari awal. Nah, kasusnya di sini kita akan menggunakan dataset yaitu open data dari daftar harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional ya, pasar tradisional atau pasar sederhana tahun 2020 yang diambil dari website Open Data Kota Bandung. Berarti otomatis ini pasarnya dari pasar Kota Bandung ya, ini websitenya. Datanya ada di sini, tapi sudah saya download, saya masukkan ke ini tadi ya, ke tempat downloadan tadi, yang di-download sama file yang lain tadi. Nah, data yang kita gunakan itu data ini. Nah, data ini ya. Kalau mau download ya klik saja di sini. Ini juga ada data yang untuk tahun dan bulan lainnya. Tapi sudah saya cek, ya saya pengen sebenarnya yang ini ya, daftar harga komoditas bahan pokok selama pandemi ya, tahun 2020. Tapi ternyata datanya cuma sampai bulan Februari. Dan bulan Februari pun banyak yang kosong datanya, cuma dikit isinya. Mungkin nggak lengkap atau nggak dikumpulkan ya dari ke pasar. Jadi kita yang ambil yang Januari aja, Januari 2020. 2021 nggak ada. Yang paling baru itu 2020 dua ini. Jadi yang paling lengkap tuh Januari ya, kita pakai yang Januari aja. Sudah kalau kalian sudah mendownloadkan yang file tadi sudah ada di sana semua ya. Tinggal dibuka. Nama filenya ini di folder dataset namanya Pasar Sederhana 01 2020. Nah, downloadkan ya. Nah, data tersebut berisi kita buka dulu, kita tes. Buka. Ini apa saja isinya ya. Data tersebut berisi harusnya ada lokasi ya. Nah ya, lokasi berarti lokasinya pasar sederhana semua ya. Terus nama komoditas, terus nama komoditas harian. Nah, kita akan melakukan cleaning data dan menyesuaikan bentuk data menjadi tabular ya, dalam bentuk tabel yang ada variabelnya, gitu. Ada variabel dan ada observasinya, agar bisa ditampilkan dan divisualisasikan secara sederhana menggunakan diagram garis atau plotline, agar kita bisa mendapatkan
insert dari data tersebut. Nah, jadi peserta ikuti saja dan mengganti titik-titik di sini ya dengan coding yang seharusnya. Nah, gitu ya. Nah, kita mulai ya. Teman-teman udah siap semuanya ya. Kita mulai dari titik-titik pertama ini. Nah, pertama kita melakukan import library ya. Nah, library yang kita pakai di sini itu adalah Pandas. Pandas aliasnya sebagai PD. Kenapa dibikin PD? Karena udah aturan baku ya. Pandas itu disingkat aliasnya sebagai PD. Biar waktu kita memanggil fungsi, kita tidak perlu nulis pandas dot apa gitu. Jadi cukup PD dot apa gitu. Jadi cukup PD aja. Kemudian kita pakai NumPy. NumPy ini singkatan dari numerical Python. Jadi disingkat sebagai NP. Ada aturan baku juga. Gitu ya. Kemudian kita run. Teman-teman bisa run dengan shift enter aja. Tahan shift dan enter. Nah, sudah di run, kemudian kita import datasetnya. Nah, ini saya sudah bikin komen ya catatannya. Jadi untuk melihat data apa saja yang ada di folder kita saat ini, kita bikin pakai perintah tanda seru dir. Nah, tanda seru ini fungsi khusus untuk menjalankan perintah CMD atau perintah terminal dari dalam notebook ya. Nah, dir ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ternyata di folder kita itu ada file ini ya. Ada banyak ya. Kalau di saya ada ini. Nah, ada folder dataset sini ya. Nah, kita mau ke dalam folder dataset ini. Kita mau masuk ke dalam folder dataset. Nah, kemudian kita kayak tadi ya. Di luar tadi kita lakukan cd, change directory. Kita masuk ke folder dataset. Nah, terus kita dir lagi. Kita lihat apa isi dalam dataset ini. Cd dataset, dir lagi. Loh, nggak bisa ya. cd dataset. Dataset. Dir. Oh, kenapa tidak bisa ya? Saya lupa, bentar. Harusnya kita sudah ada di dalam ini ya, dataset. Kayaknya harus di copy set directory-nya deh, Mas. Oh iya ya. Itu directory-nya kan ada directory of the itu tuh. Bentar. Data. Saya coba tadi bisa ya. Dir. Saya searching dulu. Saya contek dulu ya. Saya nyontek dulu. Atau ini saja ya. Langsung aja ya. Di dalam dataset itu ini ya, kita lihat di sini. Ada folder file ini ya. Folder pasar sederhana 01/2020.csv. Nah, langsung saja ke bawah. Supaya tidak terlalu lama ya.
Tapi saya agak macet. Nah di sini ya. Kita paste di situ. Nah, karena ada di folder dataset, kita bikin dataset di sini ya. Dataset slash gitu. Nah, ini akan muncul. Kalau saya muncul ya. Kalau kalian nggak muncul, tekan tab biasanya akan muncul. Ini ya, pasar sederhana 01 2020. Oh. Nah, sudah ini ya. Nah, kemudian perintah untuk menghilangkan batas jumlah maksimal ya. Nah, kita coba tampilkan dulu ya. Ini DF ini kita tampilkan dulu. DF. Nah, ada 35 baris, 33 kolom. Nah, tapi kolomnya terpotong ya, ada titik-titik ini. Nah, caranya gimana supaya titik-titik itu hilang? Kita ganti ini ya. Display max kolom. Kita bikin maksimal kolomnya tidak ada ya. Kita run. Kita lihat lagi ya. Kita bikin baru. Nah, tidak ada batas lagi. Nah, kita bisa scroll ke kanan ya. Ini ya kolomnya. Kemudian kita mau lihat ini ya. Melihat ukuran dari tabel yang diimport di atas. Caranya pakai shape. Jadi nama df data frame titik shape. Nah, berarti ada 35 baris, 33 kolom. Nah, kalau kita tadi tidak kalau datanya terpotong tadi ya, tidak menampilkan semuanya, itu langsung ada di bawah ini. Kalau kita tampilkan semuanya, kita harus mengecek secara manual ada berapa dimensi kolom tadi. Kita tampilkan tabel tadi, ini sudah ya. Nah, untuk menampilkan informasi dari tabel di atas tadi, kita ganti titik-titik dengan info. Ya, nah, info. Di info ini ada ini judul kolomnya, lokasi, nama komoditas, kemudian ternyata judul kolomnya itu adalah tanggal ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2020. Nah, kemudian ada 35 isinya ya, 35 nilai. Kemudian untuk lokasi dan nama komunitas itu objek ya, seharusnya ini ya objek atau string ya, karena itu adalah huruf atau tulisan bukan angka. Nah, sedangkan ini 64 ini adalah integer. Nah, sisanya isi kolomnya itu adalah integer ya. Dua ini adalah objek atau string, yang sisanya adalah integer. Nah, kemudian kita ingin menampilkan nilai statistik dari kolom di atas tadi. Nah, kita pakai describe. Nah, dengan describe kita bisa lihat untuk setiap hari ya, setiap tanggal ya, kita bisa tahu ada berapa jumlah datanya, rata-rata harga berapa, harga minimum berapa, harga maksimum berapa gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu ini apa gitu. Karena ini dirata-ratakan semua barangnya ya. Cuma melihat barang di hari tertentu saja, tapi tidak tahu ini barang apa, karena itu observasinya semuanya dirata-ratakan ya. Jadi data ini belum bersih ya, belum tidak kurang bagus ya, nanti kita rapikan. Nah, tadi juga ada banyak nilai nol ya. Misalnya nilai tanggal 1 bulan 1 2020, kenapa nilai 0? Mungkin karena ini tanggal merah ya, hari libur. Jadi mungkin pasar tidak buka atau orangnya atau data di pasar itu tidak dikumpulkan di hari libur. Kemudian kita lihat tanggal 4 dan tanggal 5 ini mungkin hari Sabtu, hari Minggu ya. Pasar juga tidak buka di hari atau hari Minggu mungkin ya.
saya juga tidak tahu, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga hari-hari lainnya yang pasar tidak buka, saya nggak tahu kenapa ya. Yang penting mungkin hari libur atau Sabtu Minggu itu pasar tidak buka. Jadi nilainya 0 ya. Untuk semua barang dari beras medium, cabai merah, bawang merah, sampai ikan kembung itu hari libur atau tanggal merah. Sabtu Minggu itu semuanya nilainya 0. Nah, 0 ini akan kita ganti dengan kolom jadi sel kosong ya, supaya kita mudah menghapusnya. Kalau 0 tuh agak ya, kalau tipenya sama itu agak tricky cara menghapusnya. Kalau 0 itu lebih mudah. Nah, ini kita mengganti nilai 0 menjadi nilai NaN atau missing value. Missing value itu berarti kolomnya kosong nilainya. Kita bikin replace. Gitu ya. Nah, supaya kita tidak membuat gini ya. Misalnya df sama dengan df replace. Misalnya ya. Ini ya. Supaya kita nggak membuat seperti ini, kita bikin in place sama dengan true. Jadi kita nggak perlu bikin sama dengan lagi. Jadi dengan membuat in place sama dengan true, kolom df ini akan terubah secara otomatis dan tersimpan dengan perubahan fungsinya. Yang kita lakukan itu juga akan secara otomatis. Nggak perlu pakai sama dengan. Jadi in place sama dengan true itu harus dibikin. Nah, enter. Kemudian jalankan. Nah, tadi yang nilai 0 semuanya jadi NaN ya. Jadi NaN. Bisa teman-teman periksa semuanya ya. Nah, kemudian kita info lagi ya. Ini bisa terserah mau melakukan info. Nah, bukan info berarti ini ada 0, 0, 0. Berarti ini 0, nggak ada datanya. Ini 0, nggak ada datanya. 0, nggak ada datanya ya. Ini kalau kita bikin shape ya, shape-nya akan sama aja bentuknya. Ya, bukan shape, ini harus describe. Ini ya. Nah, ini akan NaN. Ini berarti kosong ya. Core-nya kosong berarti nggak ada nilainya. Core-nya kosong nggak ada nilainya. Nah, kemudian kita periksa ya. Dari kolom tadi, dari tabel tadi, kita periksa missing value atau nilai NaN ini ada di baris mana saja dan di kolom mana saja. Yang pertama kita periksa untuk baris mana ya, baris mana. Kita lihat ini ya, ukurannya dulu. Masih 35 kali 33. Nah, kita lihat kolom mana yang mengandung missing value ya. Berarti is, kita pakai fungsi df titik is null sum. Nah, kalau tanpa sum itu isinya true false ya. True false, true false. Kalau true itu dia kosong. Kalau false dia ada isinya. Jadi kita akan jumlahkan semua baris ini. Yang true itu dianggap nilai 1, yang false dianggap nilai kosong. Jadi kita jumlahkan semua yang true itu akan mendapatkan jumlah nilai yang kosong di baris mana saja. Nah, gini. Di kolom mana saja maksudnya. Kolom. Nah, di kolom lokasi nggak ada yang kosong. Komunitas juga nggak ada kosong. Terisi semua ya, karena itu adalah pasti pada pasar sederhana dan nama komunitas, nama barang-barangnya. Kemudian di kolom ini 35 yang kosong. Ini 2, 3, 35, 35, 2, 3, 35, dan seterusnya. Nah, itu kalau melihat kolom mana saja. Kolom mana saja yang kosong. Kalau untuk melihat baris mana saja yang kosong, kita pakai is0 lagi tadi. Is0 sum. Aksisnya diganti. Aksisnya 1. Nah, secara default aksisnya itu 0 ya. Aksis 0 itu adalah kolom.
kalau aksesnya diganti 1 itu akan menjadi baris ya. Dia akan memeriksa baris. Nah, kita lihat di baris 0, baris 0 berarti paling atas. Nah, saya kasih tahu lagi. Nah, Python itu indeksnya dimulai dari 1, dari 0 ya, beda dengan bahasa lain seperti R atau MATLAB dan lainnya. Itu dimulai dari 1. Kalau Python berarti baris ke-1 atau baris pertama itu indeksnya 0. Nah, itu ternyata ada 15 yang kosong. Ada 5, berarti 15 hari ini ya, nggak ada harga penjualan. Ada yang 17 juga, ada yang 31 malah kosong semua. Nah, kita lihat ya, baris mana saja yang mengandung nilai missing value, yang semuanya mengandung nilai missing value. Berarti baris yang semuanya nggak ada nilainya, berarti is null. Sum, baris berarti aksesnya 1. Berarti kalau baris itu nilainya ada dimensinya, baris ada berapa ya tadi dimensinya? 35 ya. Kita lihat, saya lupa. Nah, 35 baris 35 ya. 35 baris. Berarti kalau ingin kita lihat baris mana yang hilang semua ya, nggak ada nilai semua, berarti 35. Yang nulnya itu sebanyak 35. Berarti ini ya. False semua ya. Harusnya bukan 35. 31 kayaknya. 31. Berarti nggak ada yang nilainya hilang semua ya. 31 coba. Ini maksimalnya ada berapa? 15, 31. Nah, 31. Nah, yang hilang semua 31 itu ini. Baris ke-16 dan baris ke-19. Ya, menghitung, kemudian kita menghitung jumlah baris yang semuanya mengandung nilai missing value. Seperti ini ya, sama kayak gini. Ini sama ya isinya, tapi ditambahkan sum aja di belakang. df is null, sum axis dengan 1 sama dengan 31 tadi ya, karena maksimal yang hilang di sini 31. Yang hilang 31 plus 6. Nah, berarti ada 2 kolom yang semua nilainya hilang ya, semuanya hilang. Nah, kita ingin melihat ya tampilannya. Kita mencari lokasinya menggunakan indeks, seperti indeks i untuk indeks, log untuk lokasi. Jadi I log di baris ke 16 dan 19 ya, yang true tadi 16 dan 19. 16 dan 19 ini ya. Ini namanya men-slicing. Nah, kalau di Python gitu, gini, df gitu ya, ilog. Nah, ini indeksnya ya. Berarti, nah, kalau kita kasih koma, ini baris, sebelah kiri baris, sebelah kanan kolom. Nah, baris itu bisa kita slicing menggunakan list. Nah, list isinya 16, berarti data ke-16 dan data ke-19. Nah, untuk kolom kita isi titik 2. Titik 2 artinya memilih semua data, memilih semua kolomnya ya, semua data di kolom tersebut. Dari baris itu kita ambil semua kolomnya. Gitu ya. Kalau titik 2. Jadi, nah gini ya.
baris ke-16 dan baris ke-19. Kita lihat, nah, ternyata none semua ya. Tadi 31, datanya hilang semua. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghapus dua baris ini. Jadi pakai df drop ya. Drop 16. Ini sama kayak atas ini ya. Sama kayak ini sebenarnya. Sama kayak seperti ini. Nah, 16 19 ya. Nah, baris ke-16 dan 19. Nah, karena karena baris itu aksisnya 1 ya. Kalau kolom aksisnya 0. Nah, kita tambahkan in place supaya kita nggak bikin gini ya. Supaya kita nggak bikin sama dengan df sama dengan drop df gitu ya. Nggak bikin kayak gini, kita bikin in place ini. Fungsi in place itu kayak gitu. Jadi dia langsung mengganti di tempatnya gitu. Oh, salah, super. Oh, 16 dan 19. Oh, eksis 0 ya. Oh, eksis 0, salah, bukan eksis 1, eksis 0. Jadi kita lihat ini ya, df-nya. Yang 16 dan 19, nah, sudah tidak ada lagi ya, yang NaN. Kita anggap aja 2 ini ya. Berarti kalau NaN semua berarti 2 ini juga NaN ya. 16 dan 19 tadi udah ya sekitar sini ya. Tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi yang NaN. Kita periksa shape-nya. Berarti jumlah barisnya sudah berkurang dari 35 jadi 33. Nah, berarti kita sudah menghapus semua baris yang kosong. Kemudian untuk kolom, kita meriksa missing value ada di kolom mana. Ini ya. Berarti di kolom ini kosong semua ya. Kalau 33-nya, 33 ini kayaknya nggak ada isinya semua ini. 33 ini. Kalau ini penuh terisi, berarti ini ada satu yang missing, ini 33 yang missing, berarti nggak ada isinya semua. Nah, kita cek. Is 0, 33. Karena ini nilai maksimalnya 33. Kita lihat, ternyata ini ya. Yang ini, yang true, yang nilainya true ini nggak ada nilainya di kolom tersebut. Kita ganti is 0, zoom. Kita zoomkan lagi ini ya. 31, 33. Ya, 33. Nah, berarti ada 15 kolom yang nggak ada isinya. Nah, kita lihat ya. Pakai head aja. Kalau head ini kita melihat beberapa data pertama ya. Berarti ini 5 data pertama. Berarti ini ya. Kita lihat tadi. Tanggal 1, tanggal 4, 5, dan 8 itu kosong. Nah, tanggal 1, 4, 5, 8 itu NaN ya. NaN semua. Harusnya sampai bawah ini NaN ya. Kalau kita lihat di belakangnya, di paling bawah pakai tail ya. Nah, tail itu ini nggak ada, masih tidak ada ya. 1, 4, 5, 8 itu masih tidak ada nilai. Nah, kemudian kita melihat beberapa kolom yang semuanya mengandung nilai missing value ya. Kita pakai ilog juga, ilog. Seperti ini di kolom 1, bukan.
ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Ini ya. Kita hitung berdasarkan indeks ya. Urutan indeks dari kolom. Ini kalau lokasi indeksnya 0. Kalau ini indeksnya 1, ini indeksnya 2. Ini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Kita lihat ini aja mudah tadi. 0, 1, 0, 1, 2, 2, 5, 6, 9, 15, sampai 15. 11, 12, kita lihat ya. Kita lihat aja. Ada banyak soalnya, kita ambil yang beberapa saja. Oh, yang 11 ternyata ini ya, tidak kosong. Itu yang berapa yang kosong? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 dan 13, berarti 12 dan 13, bukan 11 dan 12. Nah, ternyata ini masih ada ya, sampai kanan itu. Ada banyak, ada 15 kolom. Berarti ini ternyata kosong semua ya. Atau gini aja, kita tetap masukkan 012 ya, karena itu judulnya. Nah, ini. Jadi lokasi dan nama komunitas kita tetap masukkan. Nah, ini 0, 0, 0, 0. Nah, kita ingin membuang 15 yang kosong tadi. Nah, kita buang ya, menghapus. Tapi kita menghapusnya bukan dengan drop lagi, tapi dengan cara slicing ya. Karena drop terlalu banyak yang harus di drop. Jadi kita slicing atau memotong ya, memilih kolom yang nilainya ada saja. Jadi ini pakai ilog ya. Bukan, df is null. Sum. Ini ya, kita melihat kolom mana saja yang tidak semuanya mengandung nilai missing value. Berarti yang missing value-nya tidak berjumlah 33. Nah, kita jadikan bentuk list ya. Nah, ini sama seperti atas ini sebenarnya. Tapi kebalikannya ya. Kalau ini yang berjumlah 33, ini tidak berjumlah 33, tapi kita simpankan dalam bentuk list. Nah, kita slice di sini. Ilog. Nah, ini dalam kurung ini itu sama kayak gini ya. Oke, ini kita copy saja. Nah, gitu ya. Sudah. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada yang ini lagi ya. Yang semuanya hilang nilainya. Tapi masih ada yang hilang. Tapi enggak semuanya ya. Tinggal ini. NaN yang baris ke-11 ya. Baris ke-11. Nah, kita lihat ini ya. Ukurannya berkurang ya. Tadi 33, 35, 31 ya. Kalau nggak salah, sekarang jadi baris 33, kolomnya 18 karena udah dibuang yang kosong semua ya. Nah, kemudian kita memeriksa sisanya, missing value sisanya ya. Jadi ini is null, sum lagi ya. Nah, masih ada missing value di dua kolom ini ya, di tanggal 3 dan di tanggal 7. Kita lihat ya. Is null. Is null kan lagi. Ini tinggal menambahkan sum sebenarnya. Ini kita tambahkan sum di belakangnya. Jadi ini ya. Kita jumlahkan ini maksudnya. Berarti masih ada dua missing value ya dari semuanya yang sisanya. Nah, kita tampilkan ya, melihat kolom yang masih mengandung missing value. Berarti kita tampilkan saja kolom dua kolom
pertamanya, kemudian 0, 1, 3, 3 dan 5 ya. 3 dan 5. Oh, komanya kurang. Nah, ini ya, kolom 3 dan 5 ini position value-nya ada di baris 11 ya. Sebenarnya ada 4 di antaranya, tapi nggak kita tampilkan ya. Nggak kita munculkan 4 di sini. 3 dan 5. Nah, kemudian kita ingin ya, menampilkan barisnya saja ya. Di baris ke-11 tadi. Baris ke-11. Baris ke-11. Nah, baris ke-11 ternyata. Jadi kolom ini dan baris ini. Kalau misalnya kita mau menampilkan baris ini saja, ya, tapi semuanya kayak gini. 11. Nah, kemudian kita menampilkan selnya saja. Kita menampilkan dua nilai ini saja ya. Berarti 11, barisnya 11, kolomnya 3 dan 5. 3 dan 5. Nah, ini ya. Berarti missing value tinggal 2 ini. Nah, ini nanti kita ganti saja nilainya ya. Karena ini nggak mungkin dibuang ya. Karena ada di tengah-tengah. Dan semua nilai teman-temannya itu ada. Nah, kita imputasi namanya. Imputasi itu kata dasarnya input ya, serapan dari bahasa Inggris input. Bahasa Indonesia jadi input tambah akhiran tasi, berarti mengisi. Mengimputasi itu berarti mengisi nilai yang kosong tadi dengan nilai lain gitu ya. Nah, berarti kita lihat, kita isi dengan median saja ya. Dengan median, karena ini ya, mengingat kalau imputasi itu ada banyak, bisa dengan min, median, atau modus ya. Kalau dengan min, saya rasa kurang tepat, karena ini harga apa namanya, harga bawang putih gitu ya. Kalau pakai min nanti ya harganya tuh akan tidak bulat ya, banyak angka belakangnya sampai satuan itu atau berkoma mungkin. Nah, jadi lebih cocok pakai median dari, jadi sepanjang harga sepanjang bulan Januari tersebut dari 1 tanggal sampai tanggal 30 kita cari nilai titik tengahnya ya, atau nilai mediannya. Jadi ini pada baris ke-11 kita cari median untuk baris ke-11 ya, persis sama dengan 1 karena ini baris ya. Nah, median harga bawang putih selama bulan Januari itu ternyata 35.000. Nah, kita tinggal ganti nilai yang kosong tadi dengan 35.000. Berarti ini kita kopikan saja ke sini. Ya, kita ganti sini. Nah, ini berarti lokasinya baris ke-11. Baris ke-11 untuk kolom ke-3 dan kolom ke-5. Nah, gitu ya. Ini ada peringatan. Ini tidak masalah sebenarnya. Dia memperingatkan apakah yakin akan mengganti nilai tersebut ya. Jadi terus kita periksa kembali ya kolom ke-11 tadi, baris ke-11 tadi. Nah, ternyata ini ya, kalau tadi di tanggal 3 sampai tanggal 7 nilainya kosong. Sekarang di tanggal 3 dan tanggal 7 nilainya 35.000. Ya. Kita isi dengan mediannya. Kemudian kita periksa lagi. Apakah masih ada missing value? Oh, sudah tidak ada ya. Sudah 0 semuanya. Kita lihat. Di baris 11 tadi sudah terisi. Kemudian ukurannya tidak berubah ya. Kita keluarkan saja.
Nah, kemudian ada ini ya. Ini di data ini cuma ada nama lokasi dan komoditas. Nah, kan lokasinya sama semua ya. Komoditasnya terlalu banyak ya, 34 komoditas. Nah, komoditas ini akan kita kelompokkan. Nah, pengelompokannya itu kategori komoditasnya ada di dataset lainnya ya. Dataset ini, komoditas pasar sederhana ini. Di dataset yang berbeda. Nah, kita ingin import dataset yang lain ini. Ini ya. Misalnya beras itu termasuk kategori apa? Karbohidrat. Cabai termasuk kategori apa? Bumbu. Gitu ya. Daging sapi protein. Minyak goreng berarti minyak memasak. Nah, mau kita import ini. Import. Nah, ada di folder dataset berarti ya. Dataset. Nah, ini ya. Kita paste saja. Bentar. Nah, ini kolomnya ya tadi ya. Data yang baru. Jadi sama sebenarnya dengan yang atas ini. Tapi tidak ada harganya. Cuma kategori ya. Nah, kita ingin menggabungkan kategori ini ke sini. Kita akan menaruh kolom ini ke atas ini ya, ke di antara ini. Supaya kita tahu komoditasnya apa, kategorinya apa, harganya berapa. Tuh, kita lihat ukurannya dulu. Nah, kita lihat dulu ya. Kategori, kolom kategori. Ya, menampilkan nilai kategori apa saja yang ada dalam kolom kategori. Di kolom kategori, kita lihat. Nah, ternyata kategorinya itu ada 5 ya. Karbohidrat, bumbu, protein, minyak masak, dan minuman. Nah, dari sekian banyak data tadi, dari sekian banyak komoditas seperti beras, cabai, minyak, daging itu harusnya termasuk ke dalam 5 komoditas ini. Nah, kemudian kita akan melihat lagi masing-masing komoditas itu ada berapa anggotanya sih. Nama komoditas. Kalau terbalik kayaknya ya. Nama komoditas di sini. Nama komoditas ini kita kelompokkan berdasarkan kategori. Nah, gini ya. Baru benar terbalik ya. Berarti bumbu itu ada 9 komoditas. Karbohidrat ada 8, minuman ada 4, minyak ada 2, protein ada 10. Nah, kemudian kita ini copy ya. Copy aja semua. Tapi kita dari titik ini ya. Ini sama sebenarnya, cuma beda fungsi di belakangnya saja. Nah, kita lihat apa saja sih bumbu itu, kategorinya apa saja sih? Nah, bumbu itu komoditasnya apa saja sih? Bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai merah, dan sebagainya ya. Jadi tiap kategori itu kita bisa lihat apa saja isinya. Ini ya. Nah, kemudian kita ingin mengambil 2 ini saja. Lokasi ini kita nggak perlu karena udah ada ya. Di kolom ini juga ada lokasi. Kita ingin 2 ini, 2 kolom ini saja. Ingin kita gabungkan. Nah, caranya kita lihat di kolom ini sama kolom ini itu ada kolom apa yang sama. Nah, ternyata di sini ada nama komoditas, di sini juga ada nama komoditas. Berarti kita bisa menggabungkan 2 kolom ini dengan memanfaatkan komoditas ini. Komoditas ini kita gabungkan ya ke sana. Jadi ini ya, kita ambil 2 kolom tadi aja ya, 2 kolom pertama berarti kolom nama komoditas dan kolom kategori. Berarti kolom nama komoditas dan kolom kategori.
Ya, ada yang bertanya. Oh ya, sebentar lagi kok. Ini ya, tampil komunitas dan kategori ya. Nah, kita ingin menggabungkan dua ini dan yang atas tadi, berarti pakai merge ya. Berarti ini komunitas dan kategori ya, kita copy saja. Komunitas. Nah, kita gabungkan data frame pertama dengan data frame kedua, kategori. Nah, digabungkan dengan kolom yang ada di kedua-duanya. Berarti ada kolom ini ya, ada di dua-duanya. Nah, sudah kita gabungkan, kita lihat. Harusnya ada di paling terakhir ya. Nah, ada. Ada kategori di sini. Tadi nggak ada ya. Di atas ini tadi nggak ada. Nah, yang terakhir ini nggak ada. Nah, kita describe ya, kalau melihat. Ini sama saja yang di atas. Nah, shape-nya akan bertambah satu ya. Kolomnya akan bertambah satu. Nah, ini ingin kita rapikan. Kategori ini mau kita taruh di depan. Taruh di depan di antara ini. Nah, kita rapikan. Kita susun saja ya. Kita keluarkan ini. Nah, ini berarti ini judul kolomnya ya. Ada di sini kalau menulis. Nah, kita copy saja ini ke sini. Nah, kategori ini ini caranya sama seperti slicing ya, atau selection. Nah, kita taruh di setelah komoditas mana ya? Nah, ya berarti nanti akan ada lokasi, nama komunitas, kategori. Nah, kita coba munculkan. DF full. Nah, ada di sini ya. Lokasi, nama komunitas, kategori, baru nilainya. Kemudian kita ganti ini ya. Judul kolom ini. Lokasi dan nama komunitas ini kita ganti dengan huruf besar awalnya. Lokasi. Ini nama komoditas. Oh, ini belum. Rename. Ya, rename. Ganti nama ya. Nah, kita lihat ya sudah terganti ya. Ini nama komunitas, ada underscore-nya dan huruf kecil. Nah, ini ya. Nah, ini jadi huruf besar, ini juga huruf besar. Nah, kita lihat infonya lagi ya. Ini sudah terganti. Nah, kemudian dari data seperti ini itu nggak bisa kita upload ya. Karena nama komunitasnya itu malah ke bawah ya. Harusnya nama komunitas itu mau kita jadikan variabelnya, sedangkan observasinya itu yang kita amati itu setiap hari ya. Observasi tiap hari berarti yang ini tanggal itu seharusnya ada di bawah arah baris dan baris ini harusnya ada di kolom. Berarti kita transpose ya datanya agar menjadi bentuk tabular. Nah, caranya tapi ini ya. Tapi untuk kategori saja ya. Untuk komunitas ini terlalu banyak. Ya, jadi nanti kita akan punya kolom kategori yang ada 5 atau 6 tadi. Kemudian kita punya observasi sebanyak 15 hari ya, karena harusnya 1 bulan tapi ada banyak data yang kosong, berarti kita punya observasi 15 hari dan kolom 6 kategori. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kategori. Nah, jadi gini ya. Nah, ini yang akan kita transpose sebenarnya. Bumbu akan ada di atas, tanggal akan berada di samping sini. Kategori. Nah, kita simpan ya. Ini belum tersimpan tadi. Ini kita simpan ke
DF grup kategori. Ini sebenarnya sama, cuma ditambahkan isi di depannya. Depan sama dengan. Kita tampilkan. Nah, kemudian ukurannya 5 kategori, 15 hari. 16 hari ya, 5 kategori, 16 hari. Kita transpose. Nah, transpose. Ini tanggalnya di atas, jadi tanggalnya di samping. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi data tabular. Jadi variabelnya atau kolomnya itu adalah komoditas kategorinya. Observasinya yang kita amati itu adalah harinya. Jadi kita amati setiap hari untuk ke 5 kategori ini. Kita lihat ya. Jadi berubah ya dari 5 baris 16 kolom jadi 16 kolom 5 baris. Nah, kita mau ganti indeksnya, nama indeks. Kita ganti nama indeksnya. Ini ya, kita mau menambahkan tanggal di sini ya, ganti kategori ini menjadi tanggal. Oke, kita ganti saja dengan indeks di sini. Nah, jadi kayak gini. Kategorinya ini, tanggal ini ke bawah ini ya. Nah, ini kategori, ini tanggalnya. Nah, kita info. Ya sudah ini ya. Nah, ini mau kita simpan. Berarti kita simpan sama kayak memanggil ya. Berarti data slash saya simpan jadi kategori komoditas bulan Januari. Fix ya, fix karena sudah diklik fix. Oh, saya belum bikin formatnya. CSV. Dan ini foldernya salah, dataset ya, folder data. Nah, ya kategori komunitas bulan Januari fix. Ini sudah tersimpan ini, kategori komunitas bulan Januari fix. Yang ini yang bukan, ini yang saya simpan tadi, yang saya waktu percobaan. Nah, yang atas ini ya. Tanggal jam 10.18. Sudah kita simpan. Nah, kemudian dari data ini kita akan ngeplot melihat perbedaan harinya. Kita import matplotlib dan seaborn. Sama. Kedua-duanya untuk ngeplot ya. Tapi seaborn itu lebih ke tema. Matplotlib sebagai plotnya. Nah, kita lihat. Name. Indeks bukan indeks. Nah, ini tanggalnya. Tanggalnya ini dalam bentuk string. Ini ya. Tanggal ini dalam bentuk string ya. str. Sedangkan kita pengen tanggal ini dalam bentuk tanggal yang sebenarnya. Gimana caranya? Kita ubah ke date time ya. Jadi date time. Ini indeks. Nah, dari date time kita mau mengekstrak harinya saja supaya nggak panjang ya. Berarti caranya gini. Ya, nanti kalian tinggal isi titik-titik dengan indeks saja. Nah, jadi ada 16 hari di sini. Ini indeks. Y-nya itu kategori. Ini values. Label kategori. Kalau nggak salah ini ya. Apa ini yang salah? Oh, kategori ini, bukan kategori. Df tab cut
Nah, saya lupa nih, bentar ya. Saya contek dulu. Oh, bukan ini ya. Karena kategori nggak ada lagi ya. Kita mau lihat kolomnya saja. Bumbu, karbohidrat, minuman, minyak masak, protein. Bumbu. Bumbu. Nah, kalau untuk bumbu, partnya kayak gini. Ya, bumbu. Itu nilai bumbunya. Bumbu, values. Nah, ini. Nah, kita ganti ini. Bumbu, values, bumbu. Indeks. Ada bumbu, karbohidrat, minuman, minyak masak, protein. Bumbu, karbohidrat, bumbu, minuman, karbohidrat, minyak memasak, protein, values. Ini sama sebenarnya, tinggal copy saja. Ini indeks. Nah, kalau ini sama ya, minuman, karbohidrat, minyak memasak, protein. Nah, sudah. Kemudian kita batasi sumbu Y-nya 100.000 atau ya 100.000 ya, paling mahal 100.000. Paling murah 0, paling mahal 100.000. Dapatkan. Oh, ada yang salah. Minuman. Oh, ini ya. Salah ketik. Nah, gini ya. Wah, terlalu tinggi. 100.000 terlalu tinggi. 60.000 ya. 60.000. Wah, terlalu rendah. Nah, ini ya. Kita berhasil ngeplot harga protein ternyata yang paling mahal ya. Yang paling murah ternyata karbohidrat. Nah, kita lihat nih. Kategori nama komoditas. Kita copy yang di atas tadi ya, berdasarkan kategori. Nah, berarti bumbu yang paling mahal itu adalah protein. Berarti protein daging-dagingan ya. Udah jelas daging-daging yang paling mahal ya. Sekitar 50.000 harganya. Kemudian yang paling murah adalah karbohidrat. Beras ya. Beras ternyata paling murah. Lebih mahal bumbu ya daripada beras. Nah, kayak gini ya. Jadi dari data yang tadi sudah kita bersihkan, kita bisa memplotkan jadi line plot ini ya. Sepanjang bulan Januari, pergerakan harga untuk tiap komoditas tuh bisa kita lihat. Kita juga bisa lihat yang mana yang paling mahal dan yang mana yang paling murah gitu ya. Dan kita bisa lihat ini ya untuk perbandingannya. Nah, kira-kira kita sudah membersihkan tadi ya. Kira-kira seperti ini. Kita sudah membersihkan, mentransformasi, mentranspose ya dari data yang tidak ada variabelnya. Variabelnya terbalik ya dengan observasinya. Jadi sudah benar, kemudian kita plotkan. Ini ya. Saya harap semuanya sudah mengikuti tadi ya.
Nah, itu saya kembalikan ke Bu Elisa. Oke, terima kasih Pak Mawanda atas materinya dan tutorialnya sangat menarik sekali. Jadi bagaimana dari proses pembersihan data sampai akhirnya dapat di akhir sesi ini, yaitu bagaimana mengupload ya, upload dan melihat kategori mana yang harganya pergerakan harganya dan juga pergerakan harganya dari masing-masing kategori maksud saya. Oke, sekarang barangkali masih ada waktu sekitar 4 menit. Ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir dari teman-teman partisipan yang hadir pada hari ini? Halo, masih ada? Ayo dong, tanya. Nah, sudah Kaprodi kita sudah. Ini ya, atau misalnya mau nanya ini, kok kenapa yang hijau minuman ini ternyata anjlok ini ya? Atau Nah, misalnya kenapa harga bumbu itu naik misalnya. Nah, nanti atau kalian kalau bisa ya cari di Google, kenapa sih ada kejadian apa sih tanggal 5 ini ya? Misalnya. Oke. Ya, kalau misalkan belum ada yang bertanya, mungkin saya mau bertanya, mungkin juga ada yang bertanya juga. Kira-kira ini kan sebetulnya kita waktu SMA pun atau waktu mungkin ya sudah pernah pakai Excel ya yang sering kita gunakan, dan dari Excel pun sebenarnya kan sudah bisa mengupload ya karena di situ sudah ada berbagai fitur. Nah, yang paling mendasar bisa diulangi lagi, mungkin tadi sudah dibahas sama Pak Mawanda, apa keuntungannya kalau ketika kita menggunakan Python dibanding dengan Excel untuk mengolah sebuah data seperti yang data komoditas ini tadi? Bisa diulangi lagi meskipun tadi mungkin sudah di state. Silakan Pak. Nah, kalau di Excel, kalau misalnya kita mau mengulangi langkahnya ya, itu kita harus ngulang lagi secara manual ya. Coba saya praktekkan ya, sebentar saja. Misalnya Excel ini ya, data pasar sederhana ini. Nah, Excel gini ya. Ini CSV. Waktu CSV ini kita ubah menjadi data yang komanya kita pisahkan. Ini text to column. Ini komanya kita pilih ini ya, separationnya koma. Nah, jadi gini ya. Nah, kalau gini tadi di Excel itu satu langkah kan, mengubah separation koma. Kemudian hasilnya kita transpose. Nah, kita transpose, kita buat di sheet baru misalnya. Transpose. Nah, transpose sudah ya, transpose. Nah, kemudian kita menghapus data-datanya kolom satu-satu. Nah, satu-satu. Kita harus manual semuanya ya. Nah, misalnya kalau sudah selesai menghapus, kita plotkan misalnya ya, kita plotkan dan seterusnya sampai selesai. Nah, kalau saat kita ingin mengulang lagi langkah tadi, misalnya atau dengan data yang sama atau data yang lain, kita harus mengulangnya manual ya, klik-klik manual lagi, ya, kita copy lagi, kita klik-klik lagi, ya, kita drag lagi. Nah, kalau di Python mudahnya kita nggak perlu klik-klik lagi, tinggal run, sekali run, dia akan menjalan lagi dengan sendirinya, sampai dapat hasil gitu ya. Jadi Python itu susah di awal, tapi kalau sudah selesai itu kita bisa run berkali-kali dengan data yang lain atau dengan data yang sama. Itu nggak perlu mengulangi langkah manual berulang kali seperti di Excel. Jadi gitu Bu. Oke ya, terima kasih Pak Mawanda atas jawabannya. Bentar. Ada yang kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, dari peserta Ada ya, atau yang hadir hari ini. tidak, atau ini ya,
terlalu susah mengikuti tadi ya, atau ketinggalan atau gimana gitu ya. Nanti kan di-share ya Oke. Pak untuk code-nya ya biar buat belajar misalkan pakai data lain. Jadi kan seperti yang sudah dibilang Pak Mawanda, nanti dengan code ini itu misalkan teman-teman punya data, nanti tinggal diganti saja untuk nama data CSV-nya dan juga untuk kategori-kategorinya tinggal disesuaikan lagi dengan data teman-teman. Oh ya, Mbak Aida ada yang mau ditanyakan? Halo? Oh ya Bu, nanti ini ya, saya juga akan meng-share ini file nih yang sudah terisi semua, selain Ya, video yang ya, siap, Pak. Terima kasih. Atau dari atau mencoba dengan data lain juga bisa ya, tapi nanti ada beberapa penyesuaian. Misalnya mau mencoba di bulan Februari atau mencoba di tahun 2019, tapi dengan ini ya, data yang sama tapi beda bulan ya bisa juga. Oke, dari Bu Almira, ini nanti bertanya masalah file data dan code-nya disimpan dalam satu drive yang nantinya bisa diakses teman-teman Sense Data. Apakah bisa Pak kalau seperti itu? Oh bisa. Bu. Ya, jadi mungkin nanti ya bisa diakses ya. Ya. Kita share di grup. Oke. Oke, karena ini sudah jam 10:30 lebih 3 menit. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di grup ataupun bisa menghubungi Pak Mawanda secara langsung. Tadi sudah ada kontaknya Pak di awal. Sudah. Sudah ya, nanti bisa Ya. lihat nanti akan di-share untuk materi dan juga code-nya. Jadi bisa ditanyakan langsung. Mungkin hari ini masih belum bisa mengikuti full, bisa dicoba di rumah dulu. Terus nanti jika ada error atau ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung kontak Pak Mawanda atau Prodi Sains Data juga boleh. Nanti kita sampaikan ke Pak Mawanda. Oke, karena untuk materi dan tutorial yang tadi sudah selesai dan sangat menarik, jadi juga pengetahuan juga buat saya pribadi. Jadi terima kasih banyak Pak Mawanda atas waktunya dan juga teman-teman yang sudah hadir. Diakhiri langsung ya Pak Impret. Ya boleh Bu. Ya. Oke, terima kasih. Oh ya, foto ya. Oh iya. Sama ya. Jadi minta tolong di stop share dulu. Teman-teman yang hadir bisa minta tolong Bu Almira untuk nge-screenshot. Teman-teman yang hadir bisa dinyalakan sebentar untuk kameranya. Kita dokumentasi dulu untuk dolanan data hari ini. Yuk, yang lain. Oke. Sudah yang lain? Enggak ada? Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Mungkin masih tidak di tempat. Bisa di screenshot, Bu. Oke, Bu. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Jadi tadi materinya bisa di-save ya. Setiap ada dolenan data itu kalau bisa di-save, disimpan, karena nantinya ketika kuliah itu sangat bermanfaat. Jadi kalau ada tugas yang mirip dengan hal itu, nanti bisa langsung dibuka file-file yang dolenan data, itu sangat membantu. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kita akhiri untuk dolanan data seri ketiga ya, berarti ya. Nanti untuk seri selanjutnya akan ada pemberitahuan.
Semoga kita semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami Ya, sama-sama.